Baik, selamat pagi kepada Bu Kristi dan teman-teman semuanya. Pada mata kuliah Desain Pembelajaran Matematika Berbasis ICT ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fajar Prihantono, Mela Tri Restuti, Aldion Setiawan, dan saya Anastasia Kinanti Putri akan memaparkan materi tentang model pengembangan Azure. Pokok bahasan model pengembangan Azure diantaranya yang pertama, pengertian dan sejarah, kedua, langkah-langkah, dan ketiga, kelebihan serta kekurangan. Pengertian dari model Azure. Menurut Afandi dan Badarudin, model Azure merupakan suatu model yang berupa formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM, atau disebut juga model berorientasi kelas. Model Azure adalah salah satu petunjuk dan perencanaan yang dapat membantu untuk bagaimana cara merencanakan, mengidentifikasi, menentukan tujuan, memilih metode dan bahan, serta evaluasi. Selanjutnya untuk sejarah model pengembangan Azure. Model Azure ini sudah dicetuskan oleh Heinrich, Molinda, and Russell pada tahun 1981. Sejak tahun 1980-an dan terus dikembangkan oleh Smaldino, Lauter, Russell, and Mims pada tahun 2015 hingga sekarang. Satu hal yang perlu dicermati dalam model Azure, strategi pembelajaran dikembangkan melalui pemanfaatan metode, media, bahan ajar, dan peran serta peserta didik menurut Prawira Dilaga pada tahun 2009. Kemudian Sharon S. Maldino, James D. Russell, Robert Heinrich, dan Michel Molinda pada tahun 2005 mengemukakan sebuah model desain pembelajaran yang kemudian diberi nama Azure. Baik, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam model pengembangan Azure. Azure sendiri memiliki kepanjangan dari A. Analyze Turner, S. That's Objective, S. Select Method, Media, Materials, U. Utilize Media and Materials, Require Learner Participant, and Evaluation and Receives. Dan yang selanjutnya yaitu langkah pertama dalam pembelajaran Azure, yaitu menganalisis pembelajar. Menganalisa karakteristik peserta didik yang dihubungkan dengan kompetensi. Analisis ini berupa informasi yang dapat digunakan untuk mengarahkan pengembangan media, teknologi pembelajaran untuk merumuskan sebuah tujuan. Dalam menganalisis pembelajaran ada 3 dasar, yaitu ada karakteristik umum peserta didik, kompetensi dasar spesifik peserta didik, dan yang ketiga ada gaya belajar dari peserta didik. Karakteristik umum. Ada usia, gender, ekonomi, sosial, budaya. Jadi sebelum menganalisis pembelajaran, kita harus mengetahui usia dari peserta didik itu. Misalnya ada usia 11 tahun, terus ada di kelas itu ada gendernya ada perempuan dan laki-laki. Lalu ada ekonomi, sosial, budaya dari peserta didik itu sendiri. Yang kedua ada kompetensi dasar spesifik, yang merupakan faktor kompetensi dasar spesifik mengarah kepada pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa atau yang belum dimiliki, keterampilan prasyarat, keterampilan target, dan sikap. Jadi dalam menentukan kompetensi dasar spesifik ini bisa menggunakan pretest sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu mengenai gaya belajar peserta didik. Jadi faktor gaya belajar mencangkup pada sifat-sifat psikologis yang mempengaruhi siswa untuk merespons stimulus yang berbeda seperti kecerdasan majemuk, presensi, dan kekuatan perseptual, kebiasaan memproses informasi, motivasi, dan faktor-faktor fisiologis. Kecerdasan majemuk atau multi-inteligensi itu terbagi ke dalam 9 kecerdasan. Yang pertama ada kecerdasan verbal, kecerdasan logis, kecerdasan visual spasial, musikal, kinestetik,
intrapersonal, interpersonal, naturalis, dan eksistensial. Dan yang selanjutnya yaitu ada preferensi dan kekuatan perseptual. Ya, dalam preferensi dan kekuatan perseptual itu terdapat 3 gaya belajar pada peserta didik. Yang pertama yaitu visual. Visual merupakan gaya belajar melihat. Jadi, anak-anak dapat membaca seperti itu contohnya. Selanjutnya ada gaya belajar audio. Contoh dari gaya belajar ini adalah ketika guru menampilkan video. Lalu ada gaya belajar kinestetik. Kinestetik ini merupakan gaya belajar di mana anak belajar secara langsung. Misalnya seperti mempelajari bangun ruang. Jadi nanti ada bangun ruang kubus. Jadi anak belajar secara langsung melalui media pembelajaran. Dan selanjutnya ada kebiasaan memproses informasi. Peserta didik biasanya memproses informasi dari berurutan konkret, selanjutnya acak konkret, selanjutnya berurutan abstrak, dan yang terakhir adalah acak abstrak. Adapun pendekatan yang membantu motivasi pada siswa yaitu menggunakan model ARCS. ARCS merupakan kepanjangan dari A, attention atau perhatian, yaitu membuat mata pelajaran itu menjadi menarik. Yang kedua, R, relevance, yang artinya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, C, confident atau percaya diri, itu merancang mata pelajaran yang dapat membangun ekspektasi siswa. Dan yang S itu merupakan singkatan dari stratification atau kepuasan. Merupakan hadiah atau apersepsi kepada siswa yang memiliki hasil belajar yang baik. Dan yang terakhir ada faktor-faktor fisiologis. Faktor fisiologis itu seperti usia, gender, seperti itu. Untuk pengintegrasian dalam pembelajaran matematika, kelompok kami mengambil contoh pada kelas 4. Jadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa dalam kelas 4 itu contohnya sebagai berikut. Jika pembelajar kurang tertarik terhadap materi yang disajikan, bisa diatasi dengan penggunaan video, alat peraga, dan lain-lain. Jika pembelajar sulit memahami materi, bisa menggunakan media pembelajaran yang konkret. Nah, perkembangan kognitif menurut Jean Piaget dalam Husnan 2016 halaman 21 mengatakan bahwa anak usia 7-11 tahun merupakan tahapan operasional konkret. Sedangkan karakteristik siswa menurut Husnan 2016 halaman 58-59 yaitu senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, senang merasakan, melakukan, memperagakan sesuatu secara langsung. Selanjutnya untuk mengukur kompetensi dasar spesifik, kami menggunakan pretest sebelum pembelajaran dimulai. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi gaya belajar. Misalnya anak kelas 4 itu cenderung belajar dengan gaya visual dan kinestetik, belajar dari abstrak, belajar dari konkret menuju abstrak. Langkah kedua, menyatakan standar dan tujuan. Sebuah tujuan belajar merupakan pernyataan dari apa yang akan dicapai para pembelajar, bukan bagaimana mata pelajaran diajarkan. Pentingnya standar dan tujuan. Yang pertama, dasar untuk memilih strategi, teknologi, dan media. Yang kedua, sebagai dasar penilaian. Yang ketiga, dasar untuk ekspektasi siswa. ABCD yaitu tujuan belajar yang dinyatakan dengan baik. A merupakan singkatan dari audience, B merupakan behavior, C merupakan condition, dan yang 4 merupakan degree. Daftar periksa tujuan ABCD. Kunci dalam menilai tujuan belajar adalah tingkat di mana guru mengomunikasikan tujuan-tujuan belajar, terlepas dari format mereka. Penambahan unsur teknologi dalam tujuan pembelajaran. Tujuan belajar dan perbedaan individual.
Tujuan belajar dimaksudkan untuk menyediakan tingkat minimum dari pencapaian yang diharapkan. Perlunya budaya, ketidaksengajaan atau insiden dalam belajar saat siswa menghasilkan kemajuan menuju tujuan. Pengintegrasian dalam pembelajaran matematika. Nah, kelompok kami itu mengambil KD 3.12 dan 4.12. 3.12 menganalisis berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. 4.12 mengelompokkan berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Indikatornya yaitu menjelaskan sifat-sifat berbagai bangun datar yang dimiliki, mengidentifikasi perbedaan sebagai bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya, memberi contoh bangun datar dengan sifat-sifat tertentu melalui gambar. Lalu tujuan pembelajarannya yaitu setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan sifat-sifat bangun datar dengan tepat. Yang kedua, setelah mengetahui sifat-sifat bangun datar, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan bangun datar satu dengan yang lain dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah penugasan, siswa mampu mengelompokkan bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya dengan tepat. Ya, untuk rumus ABCD dalam tujuan pembelajaran ini, yang pertama misalnya pada 3.12.1.1 itu yang termasuk audiens merupakan siswa. Selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan guru itu merupakan condition. Terus selanjutnya yang menyebutkan itu merupakan behavior, dan yang dengan tepat itu merupakan degree. Dan selanjutnya seperti itu pada tujuan pembelajaran yang kedua dan yang ketiga. Yang ketiga, langkah 3, memilih strategi, teknologi, dan material. Memilih strategi, ada 2 strategi yang harus dipilih. Strategi berpusat pada guru, strategi yang berpusat pada siswa. Pertimbangannya utamanya adalah strategi tersebut menyebabkan siswa mencapai standar dan tujuan. Modelnya ARS yang telah saya jelaskan pada slide yang tadi. Dan yang kedua, memilih teknologi dan media. Pemilihannya mempertimbangkan kumpulan sumber daya yang tersedia, keberagaman pembelajar, tujuan belajar spesifik yang harus dicapai. Untuk mempermudah pemilihan, perlu adanya rubrik seleksi yang prosedur sistematis untuk menilai dari teknologi dan media yang digunakan. Memilih, mengubah, dan merancang materi. Langkah untuk memilih materi yang mendukung pelaksanaan mata pelajaran dibagi menjadi 3, yaitu memilih strategi yang tersedia, mengubah materi yang ada, dan merancang materi yang baru. Untuk pengintegrasian dalam pembelajaran matematika, yaitu misalnya strategi yang dipilih adalah pendekatan saintifik, model pembelajarannya adalah discovery learning, dan metode yang digunakan adalah diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Sedangkan untuk media yang dipilih adalah media konkret, yaitu kertas karton. Kertas karton nanti dirubah menjadi bangun-bangun datar, misalnya persegi panjang, lingkaran, dan sebagainya. Memanfaatkan teknologi berupa perangkat keras komputer atau laptop, serta menggunakan aplikasi Blipar. Materi yang dipilih yaitu matematika dengan materi sifat-sifat bangun datar untuk kelas 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk langkah-langkah model pengembangan Azure yang keempat, yaitu menggunakan teknologi, media, dan materi pembelajaran. Langkah ini berupa penggunaan bahan-bahan pembelajaran yang berkaitan dengan langkah-langkah guru dalam mendesain media dan bahan-bahan pembelajaran di kelas. Nah, untuk melakukan tahap ini itu perlu proses 5P, yaitu yang pertama pratinjau atau preview, yang kedua menyiapkan atau prepare teknologi, media, dan materi, yang ketiga mempersiapkan atau prepare lingkungan belajar, yang keempat mempersiapkan atau prepare pembelajar, yang kelima menyediakan atau provide pengalaman belajar. Nah, penjelasan dari 5P ini akan saya jelaskan di contoh pengintegrasian dalam pembelajaran matematika, yaitu sifat-sifat bangun datar. Nah, yang pertama adalah preview. Jadi di sini
materi sifat-sifat bangun datar itu akan ditelaah oleh guru. Maksudnya media apa yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut. Nah, lalu seperti media teknologi, aplikasi Blipar, lalu juga menggunakan alat peraga bangun datar yang dibuat dari kertas karton. Nah, di situ merupakan tahap dari preview. Jadi melakukan pratinjau alat peraga bangun datar itu juga meliputi kelemahan dan kelebihannya dan juga bagaimana cara mengajarkannya kepada anak. Lalu teknologi komputer yang digunakan, kemudian aplikasi Blipar ini, di sini juga dimaksudkan bahwa nanti siswa juga nanti dapat menggunakan aplikasi itu dengan baik dan agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Serta materi yang akan diajarkan itu disusun dengan baik oleh guru sehingga penyampaiannya juga enak didengar baik oleh siswa. Lalu berikutnya adalah prepare yang pertama, yaitu mempersiapkan komputer yang akan digunakan. Lalu men-setting aplikasi Blipar agar bisa dijalankan sesuai penyusunan. Kertas karton yang akan dikembangkan, spidol, dan gunting. Di sini persiapan media pembelajaran yang akan digunakan ya. Lalu yang berikutnya prepare mempersiapkan listrik, whiteboard, lampu, dan kebersihan kelas agar nyaman saat digunakan. Prepare yang kedua ini adalah prepare yang lingkungan pembelajar tadi. Jadi mempersiapkan lingkungannya sehingga kondusif. Misalnya mempersiapkan listriknya, whiteboardnya, lampunya harus terang, lalu juga kebersihan kelasnya, lalu juga mempersiapkan kayak koneksi wifi atau lain sebagainya sehingga dapat mendukung pembelajaran. Lalu prepare yang ketiga adalah mempersiapkan siswa yang akan menguji produk. Di sini mempersiapkannya bisa berupa fisik dan emosional. Fisik maksudnya dia sehat dalam pembelajaran, siap untuk belajar, dan emosional itu dia semangat, antusias untuk belajar. Di sini juga guru dapat memberikan tujuan pembelajaran atau manfaat pembelajarannya sehingga siswa dapat paham akan materi yang akan diajarkan. Lalu provide ini guru menyediakan metode pembelajaran yang bervariasi. Semisal metode demonstrasi, metode observasi, dan juga melibatkan secara langsung siswa dalam pembuatan bangun datar menggunakan kertas karton agar pengalaman siswa dalam belajar itu semakin kaya. Yang berikutnya adalah langkah kelima, yaitu membutuhkan partisipasi aktif siswa. Nah, langkah ini menekankan pentingnya keterlibatan atau partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran, agar siswa tidak hanya mengetahui, namun juga bisa merasakan, melaksanakan, serta mengevaluasi hal-hal yang dipelajari sebagai hasil belajar. Nah, dalam mengaktifkan keaktifan siswa itu, untuk bisa aktif itu perlu adanya sentuhan psikologis, yaitu ada 4, behavioris, kognitivis, konstruktivis, dan juga sosial. Nah, untuk penjelasannya saya akan jelaskan di penerapan integrasi dalam pembelajaran matematika. Nah, yang berikutnya adalah pengintegrasian dalam pembelajaran matematika pada langkah yang kelima. Nah, di sini keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran sifat-sifat bangun datar itu terlihat dari keaktifan siswa untuk mengobservasi benda-benda konkret untuk dianalisis, dan juga keaktifan siswa dalam mengobservasi dan menganalisis pada aplikasi Blipar tadi untuk mendalami materi sifat-sifat bangun datar. Lalu tadi ada untuk mengaktifkan siswa, keaktifan siswa itu perlu ada sentuhan psikologis. Nah, di sini sentuhan psikologis yang pertama adalah tentang behavioris, yaitu guru memberikan tanggapan atau respons terhadap apa yang dilakukan oleh siswa. Semisal memberikan apresiasi kepada siswa yang berani berpendapat, mencoba, dan berani bertanya. Lalu ada juga tadi sentuhan psikologis yaitu kognitivis, yaitu informasi yang diterima pembelajar dapat memperkaya skema mentalnya. Berikutnya adalah pembelajaran mengandung informasi baru bagi siswa dan terlibat langsung dalam pembelajaran. Ini maksud dari sentuhan psikologis yang nomor 3, yaitu konstruktivis, yaitu siswa diajak untuk terlibat langsung dalam pembelajaran sehingga siswa dapat memperoleh tidak hanya pengetahuan saja tapi juga pengalaman dalam pembelajaran sehingga pembelajarannya dapat bermakna. Lalu yang berikutnya yang keempat adalah sosial, yaitu guru merespon tindakan siswa sebagai ajang untuk mengoreksi pemahaman siswa terhadap materi dan memberikan dorongan secara emosional.
Di sini dimaksudkan bahwa siswa dapat termotivasi, dapat semakin aktif dalam pembelajaran berikutnya, dan dapat memperoleh pembelajaran yang bermakna. Langkah berikutnya adalah langkah ke-6, yaitu mengevaluasi dan merevisi. Jadi, langkah ini menjelaskan pentingnya mengevaluasi gambaran menyeluruh mengenai proses pembelajaran untuk menjamin ketercapaian antara tujuan khusus pembelajaran serta kelancaran proses pembelajaran yang terjadi. Nah, langkah ini penting juga agar guru dapat melihat apakah sudah efektif belum sih pembelajaran pada hari itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah menggunakan penilaian autentik dan tradisional untuk menentukan prestasi siswa berdasarkan standar dan tujuan. Berikutnya, memeriksa keseluruhan proses pembelajaran dan dampak dari penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, jika terdapat perbedaan antara tujuan dan hasil belajar, revisi perencanaan pembelajaran untuk menekankan pada fokus yang menjadi perhatian utama. Dan pada yang keempat, tahapan di atas berulang-ulang dapat dilakukan jika hasil belajar tidak sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran. Lalu integrasi dalam pembelajaran matematika, khususnya siswa-siswa bangun datar, di sini menggunakan penilaian post-test untuk mengecek pemahaman mengenai sifat-sifat bangun datar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu menggunakan instrumen penilaian sikap untuk mengecek keterampilan sikap yang telah dimiliki siswa melalui observasi di kelas. Yang ketiga, merefleksikan pembelajaran yang dilakukan guru dan menelusuri dampak positif dan negatif media pelipar, metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan bagi siswa. Dan juga tadi menggunakan media alat peraga dari kertas karton. Lalu, bila terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan, itu rancangan pembelajarannya dapat direvisi pada bagian kekurangannya saja, sehingga rancangannya menjadi optimal dan efisien. Selanjutnya adalah ada kelebihan model pengembangan Azure. Kelebihan ini ada 6. Yang pertama, lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi lainnya. Yang kedua, sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluate and review. Ketiga, turut mengutamakan partisipasi pembelajar dalam poin require learner participation. Dan yang keempat, menyiratkan untuk para guru untuk menyampaikan materi dan mengelola kegiatan kelas. Kelima, pada poin select method, media and materials, serta utilize media and materials membuat guru atau pendidik menjadi lebih aktif untuk menemukan dan memanfaatkan bahan dan media yang tepat, dan memanfaatkan secara optimal media yang telah ada. Model ini dapat diterapkan sendiri oleh guru. Kekurangan model pengembangan Azure. Yang pertama, tidak mencakup suatu mata pelajaran tertentu. Walaupun komponen relatif banyak, namun tidak semua komponen desain pembelajaran termasuk di dalamnya. Model ini mengedepankan penyampaian materi dan pengelolaan kelas. Yang terakhir, aspek lain yang berdampak terhadap proses belajar tidak dideteksi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman sekalian menyampaikan, dan kelompok kami akan berusaha untuk menjawabnya semaksimal mungkin. Terima kasih.